Ya, jadi halo teman-teman berkuliah.com. Nama saya Ditya Rian Ramadhani, biasa dipanggil Rian. Saya asli dari Gunung Kidul, orang desa. Terus S1 saya migrasi ke Bandung. Saya S1 Teknik Industri di Institut Teknologi Telkom. Terus S2 saya alhamdulillah dapat beasiswa untuk melanjutkan studi ke University of Aberdeen di UK. Mengambil jurusan Safety and Reliability Engineering for Oil and Gas. Kemudian sekarang statusnya masih menunggu wisuda untuk saat ini, tapi alhamdulillah udah lulus dan masih sibuk belajar bahasa asing saja untuk menambah-nambah pengetahuan dan ilmu aja. Itu mungkin perkenalannya. Oke, jadi kita manggilnya Mas Rian aja ya? Yap. Kemudian di UK itu, di universitas, tadi disebutkan di universitas apa, tapi sebelumnya di UK itu menggunakan beasiswa apa Mas? Oh, saya kebetulan dapat beasiswa dari LPDP untuk batch 16. Bisa diceritakan proses mulai daftarnya sampai diumumkan gitu lolos. Jadi ceritanya amat sangat panjang. Jadi sebenarnya udah tahu beasiswa LPDP itu sejak LPDP mulai diluncurkan tahun 2013. Kemudian karena saya sudah bekerja dan dapat kontrak, jadi ada ikatan kerja, saya masih belum bisa untuk melanjutkan kuliah. Jadi selama 2013-14 saya cuma kalau anak muda istilahnya kepo website-website, kemudian kayak cerita-cerita para awardee sebelumnya, kemudian tips and trick mungkin dari seleksi LPDP itu apa, sampai akhirnya di tahun 2014 saya dapat pintu untuk resign dan saya memutuskan untuk apply LPDP. Nah, untuk apply LPDP itu persiapannya mulai dari persiapan bahasa, jadi saya sebulan khusus untuk persiapan bahasa dan untuk sebelum mengambil tes IELTS, sama paling untuk persiapan berkas-berkas, jadi seperti untuk translate dokumen, kemudian mungkin untuk nanti proofreading dari teman-teman masalah esai dan personal statement, begitu-begitu. Jadi ya total untuk intensif sekitar 2 bulan saya persiapan untuk apply LPDP. Jadi biar sedikit matang dan tidak menyesal sudah resign dari pekerjaan sebelumnya. Oke. Nah, untuk sebelumnya kan kerja sudah di posisi nyaman, sudah punya gaji. Pertimbangannya apa untuk mengambil kuliah lagi? Pertimbangannya, pertanyaannya agak susah. Jadi kalau di pekerjaan saya sebelumnya, saya pribadi merasa kurang bisa untuk berkembang. Terus karena saya melihat ada peluang beasiswa dan karena emang sudah mimpi sejak saya masih duduk di bangku SMP, ketika ada peluang maka ya ingin diraih aja. Jadi alasan pertama karena udah nggak benefit lagi di pekerjaan sebelumnya, terus yang kedua karena ingin mengejar mimpi, ketiga karena saya ingin istilahnya menjadi pendobrak di keluarga besar saya. Jadi kebanyakan kalau di keluarga saya tuh mereka berpikir bahwa untuk apa kuliah tinggi-tinggi, jadi kayak ini loh saya juga bisa kuliah tapi saya juga bisa kuliah tinggi tapi juga bisa menghasilkan sesuatu, bisa membanggakan keluarga, membanggakan orang-orang sekitar. Jadi ada sih sedikit seperti kayak ini pembuktian diri aja. Oke. Nah, tadi sebelumnya diceritakan bahwa persiapannya itu sekitar 2 bulan. Untuk beasiswa. Persiapan bahasanya 1 bulan. 1 bulan. Kok bisa Mas gitu? Untuk harus punya nilai IELTS yang tinggi, kemudian bahasa juga, kemampuan bahasa kita juga harus siap, apalagi di UK dengan hampir semuanya menggunakan bahasa Inggris. Itu cara belajarnya itu seperti apa cuman 1 bulan? Jadi kenapa 1 bulan untuk IELTS? Karena saya kan sebelumnya udah familiar cuma dengan TOEFL. Terus karena saya kebetulan kampus yang saya tuju mensyaratkan IELTS, jadi saya harus memulai dari awal. Makanya kalau cuma 1 minggu 2 minggu itu kan kayak masih kurang mateng. Jadi itulah sebulan saya mempersiapkan bahasa. Jadi waktu itu saya mulai beli buku latihan IELTS, terus sambil juga saya searching video di YouTube kayak misalnya tips and trick, kemudian cari untuk yang speakingnya, cari misalnya untuk band 7 seperti apa orang-orang mendapatkan nilai 7, untuk band misalnya let's say 8 gimana mereka dapatnya. Terus saya juga cari contoh-contoh untuk writing yang benar tuh gimana, sama tips and tricknya gimana. Jadi saya dalam 4 bulan itu kayak 1 minggu untuk misalnya untuk reading, 1 minggu listening, 1 minggu writing, 1 minggu speaking. Jadi emang saya fokuskan dulu istilahnya kayak per sectionnya. Jadi biar nanti di 1 bulan setelah itu saya bisa matang untuk menghadapi tes IELTS-nya.
jadi 1 bulan aja tuh. Iya. Bang. Nah, untuk memantapkan diri Mas, ya tadi disampaikan bahwa dari latar belakang keluarga, kemudian dari kampung juga gitu kan. Ya nggak sih kampung? Iya, desa kok. Untuk meyakinkan diri, oke, pokoknya aku harus bisa nih gitu, meskipun aku dari kampung, meskipun latar belakang keluarga aku begini, itu gimana? Jadi ceritanya agak sedikit lucu kalau saya ceritakan dari awal. Jadi tuh dari SMA saya sudah ingin melanjutkan studi ke luar negeri, tapi mungkin belum rezekinya, jadi masih ditolak-tolak dan karena satu dan lainnya hal, jadi harus ditunda dulu keinginannya. Terus waktu itu juga sempat, kan kalau di SMA ada yang namanya kelas internasional, kan saya bukan bagian dari salah satu kelas eksklusif itu. Jadi pas tahu berita saya ingin melanjutkan ke luar negeri, saya seperti mendapat semacam cacian dan sindiran. Jadi kayak nggak mungkin kamu bisa lanjut ke luar negeri, mending nanti aja, kalau nggak udah kubur aja di Indonesia aja, ngapain kuliah jauh-jauh. Nah itu salah satu motivasi kalau saya ingin membuktikan kalau saya ini bisa. Jadi kayak nggak terima kan dibilang kayak gitu, direndah-rendahin, padahal kan setiap orang punya kesempatan yang sama asal kita punya niat dan kita punya kemauan yang tinggi untuk mencapai mimpi kita. Nah dari situ saya mulai kayak ya udah, pokoknya mau nggak mau saya harus kuliah di luar negeri. Akhirnya karena belum kesampaian, sejak S1 saya udah mulai cari kayak konferensi ke luar negeri. Jadi gimana caranya saya bisa ke luar negeri tapi bukan dengan biaya sendiri. Nah setelah perjalanan panjang sempat dapat kesempatan untuk beberapa konferensi di Eropa, dan alhamdulillah juga dapat funding. Jadi salah satu mimpi terwujud. Nah kalau kata orang kalau udah sekali ke Eropa atau ke luar negeri pasti pengen lagi. Nah setelah lulus akhirnya kepikiran lagi, wah pas saya S2 aja ya. Nah dari situ terus juga ngeliat senior yang kuliah di luar negeri, ada pastikan kita kayak, wih keren ya kakak ini bisa keluar negeri. Jadi itu juga memotivasi. Terus motivasi lainnya itu tadi, saya ingin jadi inspirasi buat keluarga saya. Jadi bahwa kalau kan teman-teman mungkin tahu di Gunung Kidul pendidikan masih rendah, kayak rata-rata teman-teman itu di tempat saya lulus SD berhenti untuk sekolah. Jadi kayak ini loh, ada anak Gunung Kidul yang setidaknya bisa mengenyam pendidikan tinggi dan bisa berkarya. Nah selain itu juga ingin berbagi sedikit cerita kepada keluarga, teman-teman, terus adik-adik yang ada di sekitar kampung saya, bahwa punya mimpi itu baik, terus tapi jangan cuma bermimpi tapi juga wujudkanlah. Terus pendidikan tuh bukan sesuatu yang menyeramkan. Nah dari pengalaman sering memotivasi adik-adik, jadi kayak ya udah, saya harus punya bekal banyak yang nanti selanjutnya bisa di-share lagi ke teman-teman. Jadi itu juga motivasi tertinggi sih untuk berbagi kepada yang lainnya yang membutuhkan.